Halo semuanya, sering ngerasa nggak sih tanggal gajian itu kayak cuma numpang lewat aja? Nah hari ini kita bakal ngobrolin cara biar hal itu nggak terjadi lagi. Kita akan bahas soal investasi. Tapi tenang, ini bukan sesuatu yang rumit kok. Anggap aja ini alat bantu sederhana buat kita ngebangun masa depan finansial yang lebih baik, selangkah demi selangkah. Coba deh, bayangin sejenak, gimana kalau uang yang kamu punya itu bisa kerja buat kamu? 24 jam sehari, 7 hari seminggu, bahkan pas kamu lagi tidur pulas. Jadi bukan lagi kita yang banting tulang buat cari uang, tapi uang yang kerja keras buat kita. Nah, itulah kekuatan investasi yang mau kita bedah bareng-bareng hari ini. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita pahami dulu konsep dasarnya. Gimana cara uang bisa kerja buat kita. Terus, kita bahas harga yang nggak kelihatan dari tiap pilihan keuangan. Abis itu, kita jalan-jalan sebentar ke pasar modal, lihat-lihat pilihan lain di luarnya, dan kita tutup dengan opsi investasi yang berprinsip syariah. Udah siap? Yuk, kita mulai. Oke, kita masuk bagian pertama, bikin uang kerja buat kamu. Tapi sebelum langkah lebih jauh, kita samain persepsi dulu ya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan investasi itu? Gini deh gampangnya, investasi itu beda ya sama sekedar nabung di bawah bantal. Investasi itu aksi kita membeli sesuatu, bisa saham, emas, atau properti dengan satu harapan besar. Nanti di masa depan, nilainya bakal lebih tinggi dari harga beli kita. Intinya kita secara aktif bikin uang kita berkembang biak. Kalau mau diumpamain, investasi itu persis kayak nanam pohon. Uang yang kamu sisihkan hari ini, itu ibarat benihnya. Nah, dengan dirawat dan diberi waktu, benih itu bakal tumbuh jadi pohon gede. Dan keuntungan yang kamu dapat nanti, itu adalah buah-buahnya. Manis kan? Terus, buat apa sih kita repot-repot investasi? Ada 3 alasan utamanya. 1, buat nyiapin kebutuhan di masa depan, misalnya dana pensiun atau biaya pendidikan anak. 2, buat perang ngelawan inflasi. Kamu tahu kan, nilai uang 1 juta hari ini pasti rasanya beda banget 10 tahun lagi. Dan yang ketiga, tentu aja, buat benar-benar menumbuhkan total kekayaan kita. Nah, sekarang kita masuk ke satu konsep yang penting banget, yang bisa ngubah cara kamu ngelihat setiap keputusan. Namanya biaya peluang atau opportunity cost. Ini adalah harga yang tersembunyi di balik setiap pilihan yang kita ambil. Gampangnya gini, setiap kali kamu milih buat ngelakuin A, artinya kamu kehilangan kesempatan buat ngelakuin B. Nah, biaya peluang itu adalah nilai dari si B yang kamu lewatkan. Contoh simpelnya, milih nonton film berarti kehilangan kesempatan buat tidur siang. Dalam urusan uang, konsep ini jadi jauh lebih penting lagi. Oke, biar lebih kebayang, kita pakai contoh kasus ya. Misalkan kamu punya sejumlah uang, dan ada 2 pilihan. Opsi A, taruh di deposito bank yang super aman, untungnya pasti 5% setahun. Opsi B, pakai uangnya buat modalin bisnis kecil-kecilan. Risikonya lebih tinggi, tapi potensi untungnya bisa 10% setahun. Nah, pertanyaannya, kalau kamu akhirnya milih jalur aman dan menaruh uangmu di deposito, sebetulnya berapa sih biaya dari keputusanmu itu? Peluang apa yang sebenarnya kamu korbankan? Jawabannya adalah selisihnya 5%. Dengan memilih deposito, kamu sebenarnya membayar 5% untuk mendapatkan rasa aman, sambil melepaskan potensi keuntungan yang lebih besar dari bisnis. Itulah biaya peluang dari pilihanmu. Oke, beres soal biaya peluang. Sekarang, yuk kita masuk ke arena utama investasi, yaitu pasar modal. Anggap aja ini kayak pasar raksasa, tempat perusahaan-perusahaan besar cari modal, dan para investor kayak kita ini cari peluang buat mengembangkan uang. Produk paling beken di sini tentu aja saham. Waktu kamu beli saham, itu artinya kamu beli sepotong kecil kepemilikan dari sebuah perusahaan. Kayak beli sepotong kue gitu. Kalau perusahaannya untung besar, nilai kue kamu juga ikut naik. Keuntungannya bisa dari pembagian laba, namanya dividen, atau dari selisih harga jual dan beli. Selanjutnya, ada obligasi. Nah, kalau saham itu soal kepemilikan, obligasi ini beda lagi. Ini soal utang piutang. Kamu, sebagai investor, pada dasarnya minjamin uang ke perusahaan atau pemerintah. Nanti mereka janji bakal balikin uang kamu plus bunganya secara berkala. Obligasi ini cenderung lebih aman daripada saham. Terus gimana dong kalau kita nggak punya banyak waktu atau keahlian buat milih-milih saham atau obligasi sendiri? Nah, disitulah reksadana jadi solusi. Bayangin aja ini kayak kita patungan rame-rame. Uang dari banyak investor dikumpulin jadi satu, terus dikelola sama manajer investasi yang profesional. Ini bisa dibilang pintu masuk yang paling pas buat investor pemula. Tapi jangan salah ya, dunia investasi itu lebih luas dari sekedar pasar modal loh. Bank dan lembaga keuangan lainnya juga punya banyak produk yang nggak kalah menarik. Yuk kita intip beberapa pilihan lainnya. Nah, ini beberapa yang populer.
Ada deposito yang tadi kita bahas, aman dan imbal hasilnya pasti. Ada emas yang sering disebut aset aman pas kondisi ekonomi lagi nggak menentu. Ada juga dana pensiun, produk yang khusus dirancang biar masa tua kita nyaman. Dan buat yang suka tantangan, ada modal ventura, yaitu investasi di perusahaan startup yang potensi untungnya bisa gede banget, tapi risikonya juga sepadan. Oke, terakhir, kita akan lihat sebuah pendekatan investasi yang filosofinya sedikit berbeda, yaitu investasi syariah. Inti utamanya itu bukan tentang bunga, tapi tentang kemitraan dan bagi hasil, di mana untung dan rugi ditanggung bareng-bareng. Kunci dari investasi syariah itu ada di perjanjian kerjasama yang jelas di awal. Salah satu yang paling umum namanya akad mudorobah. Konsepnya simpel banget, ada dua pihak. Kamu sebagai pemilik modal atau syahibul ma'al, dan pihak lain, misalnya bank syariah, sebagai pengelola modalnya atau mudorib. Alurnya juga gampang diikuti. Pertama, kamu sebagai investor nyetor modal. Kedua, si pengelola akan memutarkan modal itu ke bisnis-bisnis yang halal dan produktif. Nah, kalau nanti ada keuntungan, hasilnya akan dibagi berdua sesuai dengan porsi kesepakatan di awal. Adil kan? Nah, disinilah beda utamanya. Sistem bagi hasil itu sifatnya dinamis, bisa naik turun tergantung kinerja usaha yang sebenarnya. Beda banget sama bunga yang angkanya udah dipatok di depan, nggak peduli usahanya untung atau rugi. Jadi ini benar-benar soal berbagi resiko dan keuntungan bersama. Jadi, apa 3 hal penting yang perlu kita ingat dari obrolan hari ini? Pertama, investasi itu cara paling ampuh biar uang kita nggak diam aja, tapi ikut kerja keras buat masa depan. Kedua, setiap pilihan keuangan itu ada biaya peluangnya, alias ada keuntungan lain yang kita korbankan. Dan ketiga, kendaraan investasi itu ada banyak banget, tinggal kita pilih mana yang paling pas buat tujuan dan profil resiko kita. Anggap aja semua ini adalah pada dasarnya. Perjalanan yang sesungguhnya baru akan dimulai sekarang, oleh kamu sendiri. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apa itu investasi, tapi, oke, langkah pertamaku apa ya? Terima kasih sudah menyimak dan selamat memulai perjalanan investasimu.